masih bumi ya, kalau kacang mungkin akan dimasak kali ya. Seru, dan sekarang kan jauh lebih tertib ya. Kalau dulu banget tuh waktu saya masih kecil tuh langsung grebek gitu kan, jadi kita nggak berani. Grebek ini mempunyai tujuan, itu adalah bentuk sedekah yang diberikan raja kepada rakyatnya. Jadi ini adalah bentuk apa ya, boleh dibilang welas asihnya dari seorang raja kepada rakyatnya. Kalau yang dulu kan ada 7 ya. 7 itu 5 di Masjid Gede, 1-nya di Kepatihan, 1 lagi di Pakualaman. Nah, untuk sekarang itu yang Kepatihan dihilangkan. Jadi hanya ada 6. Dan untuk Kepatihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman. Ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Siang hari ini kita pengen mengajak teman-teman semua untuk menyaksikan acara tradisi Lebaran, tradisi budaya yang sudah berumur ratusan tahun, yaitu Grebek Sawal Keraton Yogyakarta. Nah, acara tradisi budaya ini bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Hari ini, hari Senin 31 Maret 2025, Keraton Yogyakarta kembali menggelar tradisi tahunan Grebek Sawal di tahun Jawa 1958. Nah, untuk penyelenggaraan tahun ini sama dengan penyelenggaraan Grebek Mulut yang lalu ya, di mana pelaksanaan prosesi gunungan tidak diperebutkan namun dibagikan. Nah, kemudian untuk lokasi pembagian ubo rampe gunungan untuk tahun ini juga sama dengan Grebek Mulut tahun yang lalu, yaitu dibagikan di 4 lokasi, yaitu di Masjid Gede Kauman, Puro Pakualaman, Kepatihan, dan Dalem Mangkubumen. Nah, pelaksanaan Grebek Sawal tahun ini diawali dengan iring-iringan bergodo prajurit, 2 gunungan Kakung, Gunungan Estri, Gunungan Gepak, Gunungan Darat, Gunungan Pauan, dan iring-iringan ubo rampe Parden. Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami untuk menyaksikan perayaan Grebek Sawal Keraton Yogyakarta. Sugeng siang Bapak. Sugeng siang. Yeah. Mohon maaf, bisa mengganggu waktunya sebentar Bapak? Boleh, silahkan. Maaf, dengan Bapak siapa? Saya Mas Muhammad Abror. Sebagai salah satu abdi dalam di dalam di bidang kemesjidan. Kebetulan saya di dalam bagian dari Masjid Gede ini. Tuh. Hari ini di tanggal 31 Maret 2025 bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Keraton Yogyakarta mengadakan Grebek Sawal ya Bapak ya? Iya. Untuk tujuan adakannya Grebek Sawal menika itu apa saja, dan dimulai sejak pemerintahan kerajaan Sri Sultan Hamengkubuwono keberapa Bapak ya? Oke, untuk Grebek ini mempunyai tujuan, itu adalah bentuk sedekah yang diberikan raja kepada rakyatnya. Jadi ini adalah bentuk apa ya, boleh dibilang welas asihnya dari seorang raja kepada rakyatnya, yang disimbolkan dengan paraden atau gunungan yang dibuat dari bahan-bahan alam, yang seperti nanti akan nampak di paraden yang kakung itu kan semua hasil dari bumi ya itu. Dan Grebek ini sudah diadakan sejak Sultan Hamengkubuwono pertama itu. Nah, itu juga hanya meneruskan Mbak dari tradisi yang leluhur sudah dibuat itu. Begitu Mbak. Untuk tahun 2025 ini Grebek Sawal Keraton Yogyakarta ada berapa gunungan Bapak dan apa saja? Kalau untuk gunungan mungkin berbedanya -1 aja Mbak. Kalau yang dulu kan ada 7 ya. 7 itu 5 di Masjid Gede, 1-nya di Kepatihan, 1 lagi di Pakualaman. Nah, untuk sekarang itu yang Kepatihan dihilangkan. Jadi hanya ada 6. Dan untuk Kepatihan itu diganti menjadi kayak seperti simbolis aja. Jadi nanti ada beberapa utusan dalam yang membawa kayak
Itu Bokor itu nanti isinya bagian dari gunungan itu, Mbak. Nah, sekarang yang menjadi pembeda lagi ada tambahan lagi, Mbak. Satu tempat yang dimana itu menjadi arah dari gunungan itu sendiri, yaitu di dalam Mangkubumen, atau boleh dibilang kalau sekarang kampus Widya Mataram itu, Mbak. Yaitu yang menjadi terbarunya kayak gitu. Kalau gunungan itu terdiri dari apa saja ya Bapak? Oke, kalau untuk gunungan nanti yang akan lihat itu standar masih sama, ada 5, Mbak, yang standar ya. Itu ada Gunungan Kakung, Gunungan Estri, sama Gunungan Kepak, dan 2 gunungan kecil itu Gunungan Darat sama Pawuan. Nah, kalau kita membahas lebih, itu sebenarnya lebih, karena nanti ada yang disebut dengan Gunungan Picisan, terus gunungan apalagi, yaitu yang dibawa sama pemikul apa namanya itu, gunungan yang di bagian depan hanya kecil-kecil itu, Mbak. Jadi kayak besek atau apa, nah itu juga termasuk yang disebut dengan gunungan atau paredin itu sendiri. Itu. Kalau gunungan itu biasanya terdiri dari sayuran atau buah-buahan atau apa saja ya Bapak ya? Ya, itu memang semuanya dari bahan hasil bumi semuanya. Jadi ada sayuran, ada buah-buahan, nanti juga ada beberapa yang dimana itu kayak hasil apa ya, olahan yang boleh dibilang kayak apa namanya, gendar atau legendar itu, Mbak. Tapi itu kerasnya minta ampun, dan itu memang tidak disarankan, tidak untuk dikonsumsi. Tapi kalau untuk para petani biasanya itu akan disebar di sawah atau di kebun supaya sawah tersebut menjadi subur. Itu. Mohon maaf Bapak Abra, kalau cerita asal mulanya Grebeg Sawal itu dulunya bagaimana ya Bapak ya? Kalau itu ini Mbak, saya nuwun ngapunten ya. Sebelumnya secara detailnya saya masih belum mengerti, Mbak, yang asal mulanya, karena gini, gunungan atau paredon Grebeg ini di 2 kerajaan itu sudah menjalankan semuanya. Dan kalau kita mengacu ini, kita akan kembali kepada sebuah tradisi yang ada itu, yang sudah dikenal juga, yang disebut dengan sekaten, Pak. Bermula dari sekaten. Sedangkan sekaten itu kan sudah muncul, sudah di awali sejak zaman kerajaan Demak. Nah, jadi dari Demak, Pajang, akhirnya sampai ke Mataram, itu semua meneruskan dari siar Wali Songo itu tadi. Itu. Kalau untuk Grebeg Sawal di tahun 2025 ini, apakah Keraton Solo dan Keraton Yogyakarta apakah bebarengan tanggalnya, Bapak? Kemungkinan besar iya, Mbak. Kalau untuk saat ini bisa bebarengan dan mesti bareng, biasanya kayak gitu. Kalau untuk gunungan biasanya jam sama seperti ini siang, tapi kalau untuk adat yang lain itu akan berbeda. Salah satu yang berbeda itu waktu sekaten, di mana miyos gongso itu atau pengantaran gamelan ke depan masjid ini, kalau di Jogja itu dilakukan pada malam hari, sedangkan di Solo itu pada siang hari. Berbedanya di situ, Mbak. Itu yang paling nampak ya, Mbak ya. Ya, jadi kalau untuk makna Grebeg Sawal itu sendiri bagaimana, Bapak? Makna dari Grebeg Sawal itu ya karena ini hajat dalam, Mbak. Hajat dalam yang dilakukan sama keraton itu adalah kegiatan rutin yang memang miliknya keraton, dan pengambilannya itu sebenarnya di hari-hari besar Islam. Nah, dalam setahun itu dilakukan 3 kali. Salah satunya ada Syawal, Besar, sama Sekaten. Tuh. Untuk pemanaannya ya sama, Mbak, semuanya itu mengenai sedekah raja yang diberikan kepada rakyatnya. Jadi dalam setahun itu raja membagikan sedekah 3 kali, boleh dibilang ya dalam setahun seperti itu, Mbak. Gitu. Jadi, apakah ada urutan atau rangkaian acara sebelum hari H tanggal 31 Maret 2025 untuk Grebeg Sawal Keraton Yogyakarta, Bapak? Untuk rangkaian acara itu sebenarnya panjang, Mbak. Nanti 3 hari sebelum hari H itu sudah ada proses yang namanya numplak wajik. Numplak wajik itu adalah membuat paredon atau membuat gunungan. Itu dilakukan 3 hari sebelum acara hari H. Gitu. Setelah ini nanti baru ada ngabekten yang dilakukan di dalam keraton. Yang pertama dari pihak keluarga, dan nanti akan diikuti dari abdi Mas dalam. Gitu. Matur nuwun sangat Bapak atas waktunya. Semoga sehat selalu sekeluarga. Matur suwun. Assalamualaikum. Nah teman-teman, dari halaman Masjid Gede Kauman Keraton Yogyakarta, selanjutnya kita akan menuju Bangsal Pagelaran Keraton Yogyakarta untuk menyaksikan iring-iringan bergoto prajurit Keraton Yogyakarta dan Gunungan Grebeg Sawal pada siang hari ini.
Nah, iring-iringan bergoto prajurit Keraton Yogyakarta diawali dengan bergoto Wirobrojo, dan kalau kita perhatikan di barisan terdepan nampak ada cucu Sultan Hamengkubuwono ke-10, yaitu Raden Mas Drastia Wironegoro sebagai Kapten Bergoto Wirobrojo. Nah, bergoto Wirobrojo ada yang mengatakan bergoto Lombo Abang. Wirobrojo berasal dari kata wiro dan brojo. Kata wiro berarti berani dan brojo berarti tajam, sehingga secara filosofis Wirobrojo berarti prajurit yang sangat berani dan tajam panca inderanya. Mereka selalu peka dalam segala keadaan, pantang menyerah dalam membela kebenaran, dan pantang mundur sebelum musuh dikalahkan. Nah, klebet prajurit Wirobrojo adalah gulo klopo berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar putih, dan pada setiap sudut dihias dengan centung warna merah seperti ujung cabai merah ya. Dan di tengahnya terdapat segi 4 berwarna merah dan segi 8 berwarna putih pada bagian dalamnya. Nah, gulo klopo berasal dari kata gulo dan klopo. Gulo yang dimaksud adalah gula Jawa yang berwarna merah, sedangkan klopo berwarna putih. Nah, klebet ini memiliki makna bahwa Wirobrojo adalah pasukan yang berani membela kesucian dan kebenaran. Nah, kemudian di belakang prajurit Wirobrojo ini ada bergoto Daeng. Nah, nama Daeng ini berasal dari sebutan gelar bangsawan di Makassar. Karena pada awalnya prajurit Daeng ini memang berasal dari Makassar. Namun saat ini sudah tidak lagi terdiri dari orang-orang Makassar. Nah, klebet dari prajurit Daeng ini adalah Bahning Sari, berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar putih, dan di tengahnya terdapat bintang segi 8 berwarna merah. Bahni berarti api dan Sari berarti indah. Jadi klebet ini memiliki makna bahwa Daeng adalah pasukan yang tidak pernah menyerah karena keberaniannya sama seperti semangat api yang tidak pernah kunjung padam. Dan perlu kami sampaikan ya, bahwa dalam grebek Sawal ini akan dikawal oleh 10 bergoto Keraton Yogyakarta ya, dan terdiri dari 6 gunungan. Nah, teman-teman, di belakang bergoto Daeng ini ada bergoto Patang Puluh. Nah, nama dari bergoto Patang Puluh ini sampai saat ini belum jelas ya, dan tidak ada hubungannya dengan jumlah anggota bergoto. Nah, untuk klebet dari prajurit Patang Puluh ini adalah Cakragora, berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar hitam, dan di tengahnya terdapat bintang segi 6 berwarna merah. Cakra adalah senjata berbentuk roda bergerigi, dan gura berarti dahsyat atau menakutkan. Sehingga klebet ini memiliki makna bahwa Patang Puluh adalah pasukan atau bergoto yang mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa, sehingga segala musuh seperti apapun bisa terkalahkan. Nah, selanjutnya di belakang bergoto Patang Puluh ini ada bergoto Jogo Karyo. Nah, nama bergoto Jogo Karyo berasal dari kata Jogo dan Karyo. Kata Jogo berarti menjaga, dan Karyo atau karya berarti tugas atau pekerjaan. Sehingga secara filosofis Jogo Karyo bermakna prajurit yang mengemban tugas selalu menjaga dan mengamankan jalannya pelaksanaan pemerintahan dalam kerajaan. Nah, kemudian untuk klebet dari prajurit Jogo Karyo ini adalah papasan, berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar merah. Di tengahnya terdapat lingkaran dengan warna hijau. Nah, papasan mungkin berasal dari nama tumbuhan atau burung papasan. Namun ada pendapat lain yang menyatakan bahwa kalau papasan berasal dari kata papas yang menjadi amapas yang berarti menghancurkan. Jika demikian, maka papasan berarti pasukan pemberani yang dapat menghancurkan segala musuh dengan teguh. Nah, selanjutnya teman-teman, di belakang bergoto Jogo Karyo ini ada bergoto Prawirotomo.
Nah, nama Bergoto Prawiro Tomo berasal dari kata prawiro dan tomo. Kata prawiro berarti berani atau perwira. Kata tomo dalam bahasa Sangsekerta berarti utama atau lebih. Sedangkan dalam bahasa Kawi berarti ahli atau pandai. Sehingga secara filosofis Prawiro Tomo bermakna prajurit yang pemberani dan pandai dalam setiap tindakan, selalu bijak walau dalam suasana perang. Nah, klebet dari prajurit Prawiro Tomo adalah Geni Rogo, jadi banteng ketaton, berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar hitam, di tengahnya terdapat lingkaran dengan warna merah. Geni berarti api, rogo berarti sakit. Jadi klebet ini memiliki makna bahwa Prawiro Tomo adalah pasukan yang diharapkan dapat selalu mengalahkan musuh dengan mudah. Nah, kemudian di belakang Bergoto Prawiro Tomo ini ada Bergoto Ketanggung. Nah, nama Bergoto Ketanggung ini berasal dari kata tanggung yang mendapat awalan ke. Tanggung berarti beban atau berat, sedangkan awalan ke bermakna sangat. Sehingga secara filosofis Ketanggung bermakna pasukan dengan tanggung jawab yang sangat berat. Nah, klebet dari prajurit Ketanggung ini adalah cakra swandana, berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar hitam. Di tengahnya terdapat bintang persegi 6 berwarna putih. Nah, cakra berarti senjata yang berbentuk roda bergerigi, dan swandana berarti kendaraan atau kereta. Nah, selanjutnya di belakang dari Bergoto Ketanggung, di sini ada Bergoto Mantri Jero. Nah, Bergoto Mantri Jero berasal dari kata mantri dan jero. Mantri berarti juru bicara, mantri atau jabatan di atas bupati ya. Kemudian jero berarti dalam, sehingga secara filosofis Mantri Jero bermakna prajurit yang mempunyai wewenang ikut ambil bagian dalam memutuskan hal-hal dalam lingkungan keraton. Nah, klebet prajurit Mantri Jero adalah Purnomo Sidi, berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar hitam. Di tengahnya terdapat lingkaran warna putih. Purnomo berarti bulan penuh, Sidi berarti sempurna. Jadi klebet ini memiliki makna bahwa Mantri Jero adalah pasukan yang diharapkan selalu memberikan cahaya dalam kegelapan. Nah, senjata yang digunakan oleh anggota Bergoto prajurit Mantri Jero ini adalah tombak atau waos dan senapan. Nah, selanjutnya di belakang Bergoto Mantri Jero ini ada Bergoto Nyutro. Nah, nama Bergoto Nyutro ini berasal dari kata dasar sutra yang mendapat awalan N. Kata sutra dalam bahasa Kawi berarti unggul atau ketajaman. Sehingga dalam bahasa Jawa baru mengacu pada kain sutra yang halus. Sedangkan penambahan awalan N memberikan arti tindakan aktif sehubungan dengan sutra. Nah, prajurit Nyutro merupakan pengawal pribadi sultan. Secara filosofis, Nyutro merupakan makna prajurit yang sehalus sutra dan selalu mendampingi dan menjaga keamanan raja, tapi memiliki ketajaman rasa dan keterampilan yang unggul. Nah, prajurit atau Bergoto Nyutro ini dalam konteks negara NKRI ini sama ya dengan Pas Pampres, jadi pasukan pengawal presiden. Nah, klebet dari prajurit Nyutro adalah Podang Ngisep Sari dan Padma Sri Krishna. Podang Ngisep Sari untuk prajurit Nyutro merah, sedangkan Padma Sri Krishna untuk prajurit Nyutro hitam. Nah, teman-teman, selanjutnya kalau kita perhatikan di depan kita ini terlihat ada iring-iringan dari Manggolo Yudo, yaitu Panglima Bergoto prajurit Keraton Yogyakarta, di mana yang menjabat sebagai Manggolo Yudo saat ini adalah Kanjeng Pangeran Haryo Notonegoro.
Nah, kemudian di depan kita ini adalah iring-iringan dari 4 ekor gajah yang ikut mengawal upacara grebek pada siang hari ini. 2 ekor gajah memakai simbol Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan kain penutup berwarna hijau, dan 2 ekor gajah lainnya menggunakan simbol Kadipaten Pakualaman dengan kain penutup berwarna ungu. Nah, teman-teman, di sini kalau kita perhatikan, keempat ekor gajah sedang melakukan gerakan yang bermakna penghormatan ya untuk Keraton Yogyakarta. Sekali lagi diinformasikan kepada sahabat Keraton Jogja untuk tetap menjaga jarak dari gajahnya dengan memberikan ruang yang cukup agar mereka bisa bergerak dengan nyaman. Nah, teman-teman, untuk iring-iringan selanjutnya kalau kita perhatikan ini ada yang unik dan menarik ya. Di sini ada 2 orang yang berpasangan. Keduanya menari dan bertingkah jenaka, bertelanjang dada, mengenakan kuluk atau tutup kepala khas Jawa putih bersumping melati dengan wajah yang dirias bedak putih. Dari leher mereka mengenakan kalung melati bercampur cempaka putih dan kuning. Nah, mereka berdua ini disebut sebagai abdi dalem Citraloto dan Praloto. Nah, kedua abdi dalem ini mengawali rombongan pengantar Pareden Gunungan dalam grebek Sawal kali ini. Nah, perlu diketahui bahwa abdi dalem Citraloto dan Praloto merupakan lurah Taledek. Maka lampahnya saat mengantarkan Pareden Gunungan dilakukan dengan cara menari ya. Nah, teman-teman, iring-iringan selanjutnya di belakang abdi dalem Citraloto dan Praloto, di sini juga ada yang unik ya, yaitu ada seperangkat gamelan saketi yang dibunyikan sambil berjalan, dan gamelan ini dibawa oleh 4 orang abdi dalem dan 1 orang penabuh gamelan di tengahnya. Nah, di belakang iring-iringan gamelan selanjutnya di depan kita ini adalah Bergodo Surokarso. Dan nama Bergodo Surokarso berasal dari kata suro dan karso. Kata suro berarti pemberani, sedangkan kata karso berarti kehendak. Sehingga secara filosofis Surokarso bermakna prajurit yang pemberani dengan tujuan selalu menjaga keselamatan Adipati Anom atau putra mahkota. Nah, dalam upacara grebek, Bergodo Surokarso bertugas mengawal gunungan yang dibawa ke Masjid Gede Kauman. Nah, untuk klepet dari prajurit Surokarso ini adalah pareanom berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar hijau, dan di tengahnya terdapat lingkaran dengan warna kuning. Pareanom berasal dari kata pare, jenis tanaman yang berbuah merambat ya, dan kata anom yang berarti muda. Lebet ini memiliki makna bahwa Surokarso adalah pasukan yang selalu bersemangat dengan jiwa muda.
Nah, selain dikawal oleh 4 ekor gajah, dalam gerbek sawal kali ini juga dikawal oleh 3 ekor kuda putih yang dibawa oleh abdi dalem. Nah, teman-teman, iring-iringan selanjutnya ini adalah abdi dalem yang berpangkat Werdono ke atas ya, dengan ciri khas berbaju atela berwarna putih. Nah, teman-teman, dalam upacara grebek sawal maupun grebek yang lain selalu ditandai dengan munculnya gunungan ya. Jadi gunungan merupakan sebutan untuk beragam jenis makanan dan hasil bumi yang disusun menyerupai bentuk sebuah gunung. Nah, bahan utama dalam pembuatan gunungan berasal dari ketan. Ketan yang bersifat lengket mengandung makna bahwa grebek atau gunungan dapat membuat rakyat dan raja dapat saling erat terikat. Nah, dalam gerbek sawal ini ada 5 jenis gunungan. Yang pertama adalah gunungan kakung yang ada di depan kita. Nah, gunungan kakung atau jaler berbentuk kerucut, tingginya menjulang, kerangkanya menggunakan besi. Gunungan ini terdiri dari baderan, bendul, sangsangan, dengul, pelokan, dan tengkilan kacang. Nah, baderan merupakan kue dari tepung beras yang dibentuk menyerupai ikan bader atau tawes dan berjumlah 5 buah yang ditancapkan pada bagian puncaknya. Nah, selanjutnya ini ada gunungan yang bernama gunungan estri atau wadon atau perempuan ya. Jadi gunungan ini memiliki bentuk seperti bokor. Di bagian dasar gunungan ini lebih kecil daripada di bagian tengah dan kembali mengecil di bagian atas. Bagian rangka terbuat dari bambu dan bagian atas gunungan atau mustokonya terbuat dari kue ketan yang berwarna hitam. Nah, di belakang gunungan estri ini ada gunungan yang ditutup kain warna biru. Ini adalah gunungan gepak. Gunungan gepak ini berbeda dengan gunungan yang lain. Gunungan ini berwujud keranjang-keranjang yang berisi 5 jenis kue kecil. Kemudian di atas tumpukan kue tersebut diletakkan buah-buahan. Nah, berikutnya ini adalah gunungan darat. Jadi gunungan darat ini mirip dengan gunungan estri. Rangkanya juga terbuat dari bambu, namun mustokonya tidak berwarna hitam tapi berwarna warni. Berikutnya adalah gunungan Pawuhan. Gunungan ini mirip dengan gunungan estri atau gunungan darat ya, namun dengan ukuran yang lebih kecil. Nah, Pawuhan berasal dari kata uwuh yang berarti sampah. Jadi gunungan ini dinamakan demikian karena berisi segala macam sisa bahan gunungan yang lain, dan gunungan Pawuhan ini dibuat agar tidak ada material yang terbuang percuma. Nah, selanjutnya ini adalah abdi dalem tadi ya, yang memakai baju atila berwarna putih, dan di belakangnya ini adalah pareten gunungan yang akan dibawa ke dalam Mangkubumen. Nah, iring-iringan berikutnya ini adalah iring-iringan yang berasal dari Kadipaten Puro Pakualaman. Di sini ada Bregodo Dragunder ya, dengan ciri khas baju berwarna merah ya, dan akan membawa gunungan jaler atau gunungan kakung menuju Puro Pakualaman. Nah, di belakang dari gunungan kakung yang akan dibawa ke Puro Pakualaman, ini ada Bregodo dari Kadipaten Pakualaman, yaitu Bregodo Plangkir. Nah, Bregodo Plangkir ini memiliki kostum baju yang didominasi warna hitam dan celana dengan warna putih.
Nah teman-teman, di belakang dari Bergodo Plangkir ini ada Bergodo Bugis. Nah jadi Bergodo Bugis ini bertugas sebagai pengawal gunungan atau Ubur Rampai Parten yang dibawa menuju Kompleks Kepatihan Yogyakarta. Nah, klepet dari prajurit Bugis adalah Wulan Dadari berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar hitam. Di tengahnya ada lingkaran dengan warna kuning emas. Wulan berarti bulan, Dadari berarti mekar, muncul atau timbul. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan menuju titik 0 km Yogyakarta, dan iring-iringan yang akan menuju Kadipaten Pakualaman dari titik 0 akan dibawa ke arah timur ya, menuju Puro Pakualaman yang berlokasi di Jalan Sultan Agung. Sedangkan untuk iring-iringan lainnya akan dibawa ke Kompleks Kepatihan Yogyakarta yang berlokasi di Jalan Malioboro. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan kembali ke halaman Masjid Gede Keraton Yogyakarta untuk melihat suasana pembagian gunungan Grebeg Sawal pada siang hari ini. Nah teman-teman, ini adalah suasana saat pembagian gunungan di halaman Masjid Gede Kauman ya. Cukup ramai ya, meski tidak ada prosesi rayaan atau gunungan yang diperebutkan masyarakat, namun terlihat masyarakat tetap antusias mendapatkan bagian gunungan pada siang hari ini. Nah perlu teman-teman ketahui bahwa yang dibagikan di halaman Masjid Gede Kauman terdiri dari gunungan Kakung yang berjumlah 1 buah, kemudian ada gunungan Estri, gunungan Kepak, gunungan Darat, dan gunungan Pawuhan. Nah gunungan ini diarak ya dari Kori Kamandungan sebagai titik awal kirap Grebeg, kemudian dibawa menuju depan Masjid Gede Kauman. Setelah gunungan diserahkan kepada penghulu Masjid Gede Kauman untuk didoakan, gunungan tersebut selanjutnya dibagikan kepada masyarakat. Kaca.
Selamat siang Kak. Selamat siang. Mau dengan kakak siapa? Dengan Eno. Pengunjung dari Jogja apa luar Jogja Kak? Dari luar Jogja. Tempatnya dari kota mana? Dari Bandung. Wow, Bandung Jawa Barat ya Kak ya? Iya betul. Kakaknya tahu dari mana ada grebek syawal di Keraton Yogyakarta, tepatnya di halaman Kebetulan masjid. orang tuaku orang Jogja, jadi hampir setiap tahun kesini dan selalu penasaran sih sama grebekan tuh ya, selalu dalam setiap tahun. Kenapa kakaknya tertarik mengunjungi grebek syawal di halaman Masjid Gede Kauman ini Kak? Karena di tempat lain itu kan nggak ada ya, apalagi kalau di Bandung tuh kan bukan ke keratonan, bukan kesultanan gitu. Jadi ya momennya ada di Jogja, pas kebetulan di Jogja, jadi ya udah sekalian. Lalu kalau untuk hari ini kakaknya mendapatkan apa Kak ini? Aku dapat kacang panjang, terus tadi juga ada ini juga, apa ya, aku juga kurang tahu sih namanya apa. Pokoknya yang belum berapa? Dapat ini juga. Banyak Banyak Kak. banget. Rencananya mau diapakan ini hasil bumi yang dari Hasil bumi ya, kalau kacang panjang mungkin akan dimasak kali ya. Ini juga mungkin bisa digoreng kali ya. Kurang tahu juga sih sebenarnya. Lalu kesannya bagaimana setelah Seru sampai sih. sini? Seru, dan sekarang kan jauh lebih tertib ya. Kalau dulu banget tuh waktu saya masih kecil tuh langsung grebek gitu kan, jadi kita nggak berani ngambil. Sekarang tuh kita nggak perlu lagi berdesak-desakan kayak dulu lagi, udah dapet kayak gini. Perasaannya bagaimana mendapatkan lumayan banyak ini Kak ya? Happy sih, bersyukur. Oke Kak, terima kasih banyak atas waktunya ya. Selamat siang Kak. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami pada siang hari ini untuk mengikuti upacara tradisi grebek syawal Keraton Yogyakarta. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.